Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik 3, damai dengan diri. Kelompok kami yaitu terdiri dari Lili Kolilur Rohmah, Novi Purwanti, Samin, Murtini, Ririn Martina, dan Sana Mei. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas. Kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Kemudian mulai dari diri, pertanyaan pemantiknya yang pertama, apakah pernah terfikirkan untuk menjadi orang lain? Yang kedua, apa yang membuat Anda bahagia? Yang ketiga, apakah Anda pernah memberi penghargaan pada diri Anda? Yang keempat, apakah Anda merasa minder dengan orang lain? Kemudian untuk aktivitas galeri diri, ya, ya. Gambarlah diri Anda pada posisi tengah di kertas HVS. Perlihatkan gambar diri Anda pada kamera, ceritakan sedikit tentang diri Anda. Setelah melihat gambar diri Anda, ceritakan kelebihan yang Anda miliki. Kemudian untuk refleksi, dari galeri diri, renungkan pertanyaan berikut. Apakah Anda merasa lebih baik dari orang lain? Apakah Anda merasa percaya diri dengan kelebihan yang Anda miliki? Bagaimana cara Anda berdamai dengan diri sendiri? Ini ada video konsep 1, setiap orang punya banyak identitas, simak video berikut ini. Nanti. Suara Windy. Beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sedang mencari kesamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan sebuah orang punya satu identitas yang sama, yaitu Tuhan. Konsep 1, setiap orang punya banyak identitas. Yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Yang kedua, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bangun dan bisa kita ubah. Kemudian yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung.
Kemudian untuk lebih memaknai konsep, yang pertama, silakan menggambar diri Bapak dan Ibu pada kertas HVS yang sudah dibagikan. Kemudian tuliskan identitas diri Bapak dan Ibu minimal 6 identitas diri. Kemudian tempelkan pada kertas pleno, lalu perwakilan peserta untuk membacanya. Konsep 2, gunakan standar diri sendiri dan simak video berikut ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang Yuni, seorang siswi, beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an. Pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, itu tadi video menggunakan standar diri sendiri. Kemudian konsep 2, gunakan standar diri sendiri. Yang pertama yaitu standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Kemudian yang kedua, memahami diri dan memaksimalkan identitas serta potensi ini penting dalam konteks keragaman. Karena toleransi di tengah masyarakat yang beragam itu selalu dimulai dari diri. Kemudian yang ketiga, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Untuk konsep yang ketiga, welas asih pada diri sendiri. Jika kita mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan, tentunya menjadi hal yang kurang baik atau narsis. Sebaliknya, ketika kita merasa diri kita paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat diri kita kurang baik. Sebaiknya mencintai atau menerima diri secara utuh dilakukan secara seimbang atau tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Nah, ini ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri sendiri, yaitu yang pertama menumbuhkan kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga, menumbuhkan keterhubungan atau memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Kemudian, cara mencintai diri sendiri, yaitu dengan cara memberi afirmasi positif pada diri sendiri. Yang pertama, misalnya, saya bersyukur atas semua hal yang saya miliki. Yang kedua, saya sehat dan bahagia. Yang ketiga, saya bisa meraih impian. Yang keempat, saya percaya dengan kemampuan yang saya miliki. Banyak sekali contoh afirmasi yang lain ya. Aplikasi atau tindakan konkret. Yang pertama, berterima kasih pada diri sendiri.
Kedua, percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Yang keempat, menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Untuk aplikasi, selanjutnya kita akan memasuki sesi berlatih untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Mengatur nafas, tarik nafas 4 kali, hembuskan 4 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian pejamkan mata secara perlahan. Silangkan kedua tangan dan peluk diri sendiri perlahan. Katakan dalam hati, wahai tubuhku, terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima kasih tujuan baikmu. Aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah. Rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Sekarang buka mata Bapak dan Ibu. Kesimpulan, pembelajaran yang dapat kita ambil dari materi berdamai dengan diri sendiri yaitu setiap manusia itu unik, memiliki ciri khas masing-masing, sehingga kita patut untuk mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan tanpa membanding-bandingkan perbedaan yang ada pada diri orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Monggo yang ingin menanggapi. Bapak Ibu, kelompok lain. Ya, saya kira sangat menarik ya. Terima kasih kepada kelompok 3 ya Bu ya. Iya, Ya, saya kira bagus sekali karena kita harus menjadi diri kita sendiri. Juga jangan sampai diri kita itu menyontoh orang lain sehingga lupa akan jadi diri kita sendiri. Kepada anak peserta didik kita juga kita ajarkan jangan sampai eh, karakter diri kita sendiri menyontoh, apalagi sekarang kan zaman milenial. Banyak sekali contoh-contoh atau di TikTok, di berbagai macam itu, yang sehingga kita seolah-olah melupakan jati diri kita sendiri. Sehingga banyak-banyak konten-konten yang juga membuat anak-anak milenial menjadi lupa akan jati diri sendiri. Semoga sangat menarik sekali ini kelompok 3 ya Bu ya. Iya Bu. iya, terima kasih Bu Ismu Iya Salama. dari Benar itu sekali dari ya, kelompok 2. kita Ya, tidak perlu meniru orang ya, lain. betul. Kita harus jadi diri Jadilah diri sendiri sendiri. ya. Iya, Iya. menurut saya begitu Bu. Akhlak Hmm. akhlak yang baik juga ya, kalau mencontoh itu Rasulullah. Saya harap ya mohon maaf saya sebagai Muslim kalau saya begitu ya. Mohon maaf bagi yang agama lain, kalau menurut saya ya saya jadilah diri sendiri gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Monggo yang lainnya. Ya. Bisa sedikit menambahkan Ibu? Bisa Bu, monggo. Ya, jika memungkinkan di sini pada konsep mungkin kalau sekarang kan kita biasanya ada analisis SWOT itu ya Bu ya untuk menilai diri. Analisis SWOT dengan mengetahui strength, kekuatannya, kemudian weakness, kelemahannya, kemudian opportunities, peluang dan juga ancamannya. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke bagian konsepnya Bu, analisis SWOT itu. Terima Iya, kasih. iya Bu, terima kasih Bu Istiana untuk masukan kelompok.